belum ada dan belum nyata di hati kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita lanjutkan untuk berontak dari pasungan-pasungan iblis ini. Kita wajib kembali kepada ajaran-ajaran yang sebenar-benarnya yang dibawa oleh para nabi dan rasul, terkhususnya Kanjeng Nabi Muhammad, yakni belajar memahami man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu, dan memahami awaluddin ma'rifatullah dengan mengenal sifat-sifat sang penguasa, mengenal sifat-sifatnya Tuhan, mengenal sifat-sifatnya Allah, mengenal sifat-sifatnya Allah, mengenal sifat-sifatnya Gusti, mengenal sifat-sifatnya Sang Hyang Widi. Yang pertama adalah sifat wujud. Jadi wajib bagi Allah itu wujud. Jadi wajib bagi Allah itu wujud. Jadi wajib bagi Bapa itu wujud. Jadi wajib bagi Romo itu wujud. Jadi wajib bagi Gusti itu wujud. Jadi wajib bagi Sang Hyang Widi itu wujud di dalam hati pemeluk-pemeluknya. Daripada kewujudan iblisnya, daripada kewujudan diri manusianya di hatinya. Itu ajaran-ajaran yang murni bagi seluruh manusia, apapun agamanya, apapun alirannya, dan apapun golongannya, wajib tahu ini. Karena datangnya manusia sama, kembalinya seluruh manusia pun sama. Dari Tuhan, dari Allah, kembali kepada Allah. Jadi perjalannya, agamanya, alirannya, golongannya, itu hanyalah baju-baju belaka. Tapi yang pasti, di dalam hatinya wajib tahu ini semua. Jadi bila Allah Bapa, Romo, Gusti, Sang Hyang Widi tak wujud, berarti kita tidak mentuhankan Tuhan yang menciptakan kita. Berarti kita hanya mewujudkan iblis yang telah memasung setiap hati manusia kita selama ini. Diri kitalah yang wujud, diri kitalah yang hidup, diri kitalah yang lebih nyata daripada nyatanya yang menciptakan diri kita. Ternyata iman dan akidah kita semua selama ini terbalik 180 derajat. Ibarat terbaliknya bumi dan langit. Alhamdulillahirabbil alamin. Selanjutnya sifat muhalnya Allah. Tidaklah mungkin bagi, yakni sifat Adam, tidaklah mungkin bagi Allah itu tiada. Tidaklah mungkin bagi Allah itu tak ada, tak wujud. Tidaklah mungkin bagi Romo itu tak wujud, gaib. Tidaklah mungkin bagi Gusti itu ranyata, tak wujud. Tidaklah mungkin bagi Bapa itu tak wujud, tak ada. Tidaklah mungkin bagi Sang Hyang Widi itu tak wujud, tak ada. Di hati setiap manusia tak mungkin. Karena dengan Allah, dengan Bapa, dengan Romo, dengan Gusti, dengan Sang Hyang Widi lah seluruh manusia kita ini hidup. Karena hidupnya Sang Pencipta yang disebut-sebut, walaupun berbagai macam nama Tuhan bagi pemeluknya, tapi intinya hakikatnya ya sama, yakni uripe Allah. Jadi sebenarnya siapa yang
menduduki sifat muhalnya Allah itu, yang menduduki sifat yang tidak mungkin Allah, Romo, Bapa, Gusti, Sang Yang Widi duduk di dalam sifat muhalnya. Yang wajib duduk di dalam sifat muhalnya Sang Pencipta, ketiadaan, ya yang diciptakan ini loh yang bersifat wajib, sifat muhal Tuhannya. Jadi sifat muhal tidak mungkin bagi Allah, itulah sifat wajib seluruh manusia. Wajib manusia merasa di dalam hatinya tak ada selain wujudullah. Wajib manusia di hatinya merasa tak ada kecuali Allah yang ada, kecuali Bapa yang ada, kecuali Romo yang ada, kecuali Gusti yang ada, kecuali Sang Yang Widi yang ada dan yang wujud di hati setiap manusia. Jadi dengan keyakinan, dengan pemberontakan inilah kita bisa melepaskan dari pasungan-pasungan iblis dan setan, sehingga kita menemukan kemerdekaan yang hakiki. Kita kembali memasung iblis dan setan itu sendiri, kembali kita pasung dengan duduknya kita di dalam sifat wajib diri manusia kita, yang mana di dalam sifat muhalnya Allah, ketiadaan, itulah sifat wajib manusia yang wajib dipegang untuk seluruh manusia agar nyata kewujudan Allah di hati setiap manusianya. Alhamdulillah, semoga bisa dipahami ya, semoga bisa dimengerti, dan semoga kita mau berdemo, beranjak, kumpulkan tenaga sekuat-kuatnya, menjadah-wajadah untuk melepaskan jeratan pasungan iblis di hati kita. Langsung kepada sifat kudrat, atau kita urut saja wujud kidam. Kidam itu wajib bagi Allah, bagi Gusti, bagi Bapa, bagi Romo, bagi Sang Yang Widi. Itu dahulu sifatnya, dahulu sekali sebelum alam semesta ini ada, Allah sudah ada. Jadi adakanlah yang ada di dalam hati kita, jangan adakan yang baru di hati kita. Jadi lawannya sifat hudus dari sifat kidam itu, yakni tidak mungkin muhal bila Allah, bila Gusti, bila Romo, bila Bapa, bila Sang Yang Widi itu baru. Selama ini seolah-olah Allah, seolah-olah Tuhan, seolah-olah Sang Yang Widi, seolah-olah Bapa, seolah-olah Romo, itu kan hal yang baru di hati kita. Seolah-olah Tuhan kita barukan keberadaannya. Ini kan kebalik. Mestinya Allah itu Adam, wujud kidam dahulu, kok dibaru-barukan dengan makhluknya, seolah-olah makhluk ini duduk di dalam sifat wajibnya Allah, yakni kidam, dahulu, merasa dahulu daripada dahulunya Tuhan. Di hati kita kan selama ini begitu. Karena inilah semua keyakinan ini semua kita terpasung oleh iblis, kita terbelenggu, dipenjara oleh iblis dan setan. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi wajib kita duduk di sifat yang baru ini, yakni baru dicipta, karena kita hanyalah makhluk yang diciptakan. Jadi yang lebih kidam, yang lebih dahulu itu Tuhan apa kita? Tapi prakteknya di hati kita selama ini seolah-olah kita bersifat
kidam dahulu, lebih dahulu daripada Tuhan. Karena Tuhan yang baru. Setelah kita akil balik, mulai kita beragama, apapun agama kita, seolah-olah Tuhan ini datangnya baru, lebih lama diri kita. Kalau ditinjau dari segi syariatnya. Inilah kesalahpahaman kita di dalam berakidah dan bertuhan selama ini. Kemudian sifat yang kedua tadi, kidam kebalikannya hudus, baru. Maka pegang teguhlah di dalam hati kita bahwa kita ini baru ciptaan makhluk, bukan sang khalik. Semoga bisa dipahami. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita lanjutkan kembali kepada sifat yang ketiga, yakni baqo, maknanya kekal. Lawan sifatnya adalah, muhalnya adalah fana, hancur, rusak. Mana mungkin sang pencipta itu hancur? Mana mungkin sang pencipta itu rusak? Kalau tidak dirusak, kalau tidak dihancurkan oleh manusianya di hatinya. Karena manusianya merasa dirinya yang kekal semenjak ia memakan buah-buah yang terlarang. Seolah-olah manusianya kekal di dalam kehidupan ini. Inilah bujuk rayunya iblis dan setan agar kita mengikuti kemauan iblis dan setan untuk menyesatkan manusia dari Tuhannya. Jadi seolah-olah kitalah yang menghancurkan kewujudan Tuhan di hati kita. Kitalah yang mau fanakan kehidupan Tuhan di hati kita. Kitalah yang menghancurkan kekuasaan kita di hati kita, diganti dengan kewujudan kehidupan kekuasaan diri manusia kita di hati kita. Inilah bukti kita selama ini dipasung oleh akidah dan imannya iblis dan setan yang terkutuk. Karena itulah kita selama ini tidak bisa berontak, tidak bisa melawan iblis yang tidak bisa kita lihat. Karena iman dan akidah kita selama ini bahwa iblis dan setan itu goib, sama-sama goibnya dengan Allah Tuhan yang diakui manusia selama ini. Jadi Allah diserupakan iblis oleh diri kita selama ini. Maka dari itu, bila tak wujud Allahnya, bila tak wujud iblisnya, kita tak akan pernah bisa bebas dari pasungan-pasungan iblis dan setan, yakni hawa nafsu kita ini. Jadi sebenarnya siapa yang menghancurkan Allah? Sebenarnya siapa yang merusakkan Allah? Ya kita sendiri. Ketika kita merusakkan Allah di hati kita, merusakkan kewujudan Allah di hati kita, merusakkan kedahuluan Allah di hati kita, merusakkan kekekalan Allah di hati kita, maka sholat kita, ibadah kita, ritual-ritual ibadah kita, apapun agama kita, di tempat ibadahnya masing-masing, semuanya ya bakal rusak. Karena Tuhannya Anda rusak, ya amal Anda semuanya ya rusak. Karena tidak menyembah yang menciptakannya, kecuali kita selama ini jadi Tuhan dewe, nafsi, Tuhannya banyak, berhalanya banyak, reconya juga banyak. Semoga dapat dipahami ya. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan kembali.
wujud kidam bako. Kita kembali ke sifat bakoknya Allah dan kembali ke dalam sifat muhalnya Allah yang fana. Jadi wajib kita berpegang teguh kepada kerusakan diri manusia kita. Kita wajib merusakkan diri manusia kita. Kita wajib merusakkan kehidupan manusia kita. Kita wajib merusakkan badan manusia kita. Kita wajib merusakkan amal-amal ibadah kita. Kita wajib merusakkan sholat-sholat kita. Kita wajib merusakkan ibadah-ibadah kita. Dan kita wajib merusakkan pahala dan surga yang kita pertuhankan selama ini. Agar apa? Agar kita kembali ke asal usul kejadian kita yang memang sebenarnya tak wujud, tak hidup, dan tak pernah berkuasa sedikit pun walaupun sebiji darah. Maka itulah imannya para nabi sehingga mereka bisa melakukan amal kebajikan. Versinya Allah, versinya Tuhan, bukan versi manusia. Jadi amal kebajikan versi manusia itu hakikatnya amal yang menghina Tuhannya, amal yang dilakukan oleh hawa nafsunya sendiri sehingga jauh dari lillahi ta'ala. Karena tidak bertuhan, bagaimana mungkin dikatakan amal ibadah, amal kebajikan, amal soleh, wong yang disembah bukan Tuhannya para nabi dan Tuhannya para rasul, bukan Tuhannya Nabi Muhammad, tapi kita mentuhankan diri kita sendiri. Ya beda Tuhan, ya tersesatlah diri kita selama ini. Nah, jadi pegang teguhlah sifat-sifat tadi, Adam, Hudus, Fana. Itulah sifat wajib yang wajib kita pegang. Itulah monumen kemanusiaan kita agar kita bisa beranjak membebaskan diri dari pasungan-pasungan iblis dan setan, agar kita bisa memasung kembali iblis dan setan itu. Alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita lanjutkan ke sifat yang keempat. Wujud qidam baqa mukhalafatu bil hawadisi. Muhal Allah itu sama dengan yang baru, tidak sama Allah dengan yang baru. Maknanya Allah tidak sama bentuknya dengan apapun yang diciptakan. Allah tidak sama dengan segala sesuatu. Allah tidak butuh dengan segala sesuatu. Jadi segala sesuatu yang kita pandang ini ya bukan Allah. Akan tetapi Allah meliputi segala sesuatu. Tanpa Allah segala sesuatu takkan pernah ada. Dengan Allah segala sesuatu itu ada. Siapakah Allah? Ya uripe Allah. Siapakah Allah? Ya hidup yang selama ini kita akui sebagai hidup kita lah Allah. Siapa Bapa? Ya hidup yang selama ini kita akui sebagai hidupnya kita, itulah Bapa. Siapa Gusti? Gusti adalah hidup yang selama ini kita akui sebagai hidup kita, itulah Gusti. Siapa Romo? Yang hidup yang selama ini kita akui sebagai hidup kita, itulah Romo, Sang Hyang Widi dan sebagainya. Jadi sejatinya uripe Allah inilah Tuhan yang menciptakan segala sesuatu dan yang mewujudkan segala sesuatu dengan kewujudan diri manusia kita yang diwujudkan. Tanpa wujudnya diri manusia kita, maka takkan pernah ada segala sesuatu. Dengan kewujudan diri manusia kita yang diwujudkan oleh uripe Allah, maka terwujudlah segala sesuatu. Jadi kalau kita pikir secara logika, secara hak, lebih wujud mana antara pencipta dengan yang dicipta? Lebih wujud mana
Allah, Romo, Bapa, Ingsun, Sang Yang Widi, dengan yang diciptakan, ya lebih wujud sang penguasa dong. Tapi di dalam hati kita selama ini, berhubung kita dipasung oleh iblis dan setan di ruang yang gelap tanpa cahaya Tuhan, maka seolah-olah dengan diri manusianya lah apapun segala sesuatu ini dapat terlihat. Karena diri manusianya yang jadi Tuhannya di hatinya. Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian sifat muhalnya Allah yang keempat, Adam hudus fana mumatsalatu lil hawadits. Jadi manusia itu sama dengan makhluk karena sama-sama toh langit, bumi, matahari, awan, bulan, lautan, hutan, mobil, jalan, motor, rumah, pesawat, dan semuanya manusia sejenis dengan itu semua, sama. Mumatsalatul lil hawadits, sama dengan yang baru. Kenapa? Semua itu sejenis manusia, maknanya sejenis ini makhluk yang diciptakan Tuhan. Jadi sama jenisnya, maksudnya sama-sama makhluk. Meskipun kelihatannya pesawat itu ciptaan manusia, meskipun kelihatannya mobil itu ciptaan manusia, meskipun kelihatannya rumah itu ciptaan manusia, meskipun kelihatannya kue-kue itu ciptaan manusia, meskipun kelihatannya makanan dan minuman itu ciptaannya manusia, meskipun kelihatannya begitu, tapi tanpa uripe Allah, apa itu semua ada. Jadi siapakah sebenarnya yang menciptakan itu semua? Uripe Allah atau raga ini? Raga ini tanpa zatullah, tanpa uripe Allah, ya takkan pernah terwujud. Jadi kewujudan badan inilah bukti nyatanya wujudnya hidup. Bukti nyatanya Allah, bukti nyatanya Allah, bukti nyatanya Bapa, bukti nyatanya Romo, bukti nyatanya Gusti, bukti nyatanya Sang Yang Widi. Ya badan-badan inilah dan seluruh alam semesta yang kita lihat inilah bukti dari ayat-ayat Sang Pencipta. Jadi kita sucikan ini. Mulai sekarang kita belajar mensucikan ini. Dengan apa? Dengan kembali kita ke alam, ke sifat wajib diri manusia kita. Ya sifat-sifatnya Allah itulah sifat wajib bagi kita yang harus kita pegang rapat-rapat, kita jadikan tongkat keimanan dan akidah kita. Itulah iman dan akidahnya para nabi dan rasul. Kita disuruh mengikuti ati Allah. Bila kau ingin mengikuti Allah, kau maka akan jadi rasulnya Allah. Ati Allah wa ati ar-rasul. Kau akan selalu diutus oleh Allah. Bila engkau mengikuti Allah, tidak mengikuti hawa nafsunya lagi, tidak menjadi utusan hawa nafsunya lagi. Marilah semangat kita untuk bangkit menjada-wajada, untuk melepaskan pasungan-pasungan iblis dan setan yang ada di hati kita ini. Kemudian sifat yang kelima, wujud idam baka mukhalafatul hawadisi qiyamuhu binafsihi, yakni wajib Allah itu berdiri sendiri, tidak ada yang membantu. Yakni urip ini ya urip dewe, ra ono bantuan urip liyane. Ndak ada hidup kecuali Allah, ndak ada hidup kecuali Bapa, tak ada hidup kecuali Allah, tak ada hidup kecuali Romo, tak ada hidup kecuali Bapa, kecuali Gusti, kecuali Sang Yang Widi. Itu berdiri sendiri dengan menciptakan cikal bakal badannya manusia yang dari tanah ini dengan zat hidupnya Sang Pencipta. Tanpa hidupnya, tanpa uripe Sang Pencipta, maka takkan pernah tercipta cikal bakal diri manusia ini.
Itu yang harus kita pegang, yakni sifat lawan muhalnya dari sifat qiyamuhu binafsihi adalah Adam khutus fana mumathalatul hawadis ihtiyajul li ghairi, butuh dengan yang lainnya. Jadi makhluk, jadi manusia itu butuh, terikat dengan sesama makhluknya. Tidak bisa berdiri sendiri. Manusia hidup butuh makan dan minum sejenisnya. Manusia hidup butuh bekerja ya sejenisnya. Yang dicintai di dalam hati kita selama ini sama-sama jenis kita sendiri, yakni sama-sama ciptaan makhluk. Karena itulah kita tak bisa mahabbah, cinta kepada Allah, karena kita cinta kepada sejenis kita sendiri. Apa bedanya dengan zamannya makhluknya, zamannya Nabi Lut yang cinta dengan sejenisnya? Itu haram, itu dosa yang tak bisa diampuni oleh Allah, yang mana selalu hati mensekutukan Allah dengan makhluk. Makhluk kita manusia lebih butuh, lebih mementingkan makhluk, lebih mementingkan kebutuhan hawa nafsu kita daripada mementingkan Allah sebagai Tuhan yang menciptakan diri kita selama ini. Seolah-olah kita bisa berdiri sendiri. Allah tidak bisa berdiri sendiri. Anggapan kita selama ini begitu, kita tidak sadar. Apa buktinya? Seolah-olah kitalah yang paling tahu dengan kebutuhan-kebutuhan kita sendiri selain Allah. Karena Allah tidak bisa berdiri, karena kita yang tahu, yang berkuasa atas diri kita sendiri. Inilah bukti bahwa kita selama ini ngaku-ngaku jadi Allah yang merasa bisa berdiri sendiri. Berdiri kita karena keakuan diri kita. Duduk kita karena keakuan diri kita. Sholat kita karena keakuan diri kita. Ibadah kita karena keakuan diri kita. Agama-agama yang kita peluk karena keakuan diri kita. Sehingga gampang diadu domba oleh iblis dan setan agar kita berperang. Tidak suka dengan pemeluk agama lain, karena selama ini kita memeluk agamanya iblis. Jadi gampang diadu domba. Kita belum masuk ke dalam cahaya agama ilahi. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi apa yang harus kita pegang teguh, bahwa kita tak bisa berdiri sendiri tanpa qiyamuhu binafsi, tanpa berdirinya uripe Allah di masing-masing hati manusia. Duduk kita bukan kuasa kita lagi, tapi kuasanya uripe Allah. Bicara kita sudah bukan kuasa bicaranya hawa nafsu lagi, tapi sudah kuasanya kalamnya Allah. Inilah cara-cara agar kita, kiat-kiat kita agar kita bisa membebaskan diri dari pasungan-pasungan iblis dan setan selama ini. Sifat yang ke-6 lanjutannya adalah wujud ditambah mukhalafatul hawadits qiyamu binafsi, wahdaniyat. Sifat Allah yang ke-6, wahdaniyat itu Allah itu esa, ahad, tunggal. Tak ada Tuhan lagi selain Allah. Tak ada Tuhan lagi selain Bapa. Tak ada Tuhan lagi selain Allah. Tak ada Tuhan lagi selain Rawa. Tak ada Tuhan lagi selain Gusti. Tak ada lagi Tuhan selain Sang Yang Widi. Jadi nama-nama sebutan Tuhan itu jangan kita hiraukan, hapus semua, kembalikan ke pancarnya uripe Allah, agar kita tidak salah paham dengan nama-nama Tuhan yang beraneka ragam itu. Saya sebutkan semua tadi agar kita paham, oh ternyata Allah, Bapa, Romo, Gusti, Engsun, Sang Yang Widi dan sebagainya itu, ya, itu adalah nama yang satu, yakni Sang Maha Pencipta. Itulah Tuhannya seluruh manusia, uripe Allah, yang diaku-akui sebagai hidup manusianya selama ini.
Alhamdulillahirabbil alamin. Wahdaniyah, kebalikan atau sifat muhalnya adalah Adam hudus wa na mumathalatul hawadisi qiyamu ihtiyajul ghairi ta'addud, hitungan. Jadi muhal Allah itu banyak jumlahnya. Tapi seolah-olah selama ini di hati kita Tuhan itu banyak. Di hati kita ada Tuhan kaya, ada Tuhan uang, ada Tuhan sukses, ada Tuhan apa yang kita inginkan, cita-cita, ada Tuhan kebanggaan, ada Tuhan kemuliaan, ada Tuhan ibadah, ada Tuhan amal, ada Tuhan. Semua yang ada di hati kita inilah berhala-berhala Tuhan yang wajib kita hancurkan sehingga tumbuh wahdaniyat, sehingga tumbuh hanya Tuhan Sang Penciptalah yang ada, yang esa, yakni uripe Allah. Semoga bisa dipahami. Jadi kita tetapkan monumen diri kita, monumen sifat wajib diri kita yang bukan Tuhan, yang tak punya kuasa apa-apa. Jadi peganglah ketiadaan, peganglah kerusakan manusianya agar nyata Tuhan di hati kita. Kemudian sifat yang ketujuh, kudrat, yakni kuasa. Allah wajib